Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Rizal, Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Epul. posisi kabarnya sudah di Bandung, Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Kabarnya tadi malam di Polda Metro itu sampai dini hari, Pak ya, sampai tengah malam itu diperiksa. Nuhun dugi setengah 12 Setengah gitu. 12, luar biasa. Ditabuh setengah 11. 13 Anjing jam kurang lebih. kirang langkung. Masya Kirang Allah. langkung. Jadi sahabat semua, sahabat Ermo, ini ada 70 pertanyaan, 13 jam pemeriksaan. Ini tentu pertanyaannya adalah apakah ini sedang mencari kebenaran atau sedang mencari kesalahan Pak Rizal Fadila ini. Ya, Nah, eh, bagaimana Pak Rizal perasaannya setelah 13 jam diperiksa itu? ya kalau selintas kelihatannya memang bukannya mencari kebenaran, Ah, mencari kesalahan gitu ya. Kalau saya bisa tangkap gitu dari keseluruhannya, ya iya, sebatas kemampuan memberi jawaban untuk tidak sampai ketemu kesalahan ya kita upayakan gitu ya. Tapi tidak tahu apakah dalam penilaian dia itu ada hal-hal yang bisa dikualifikasikan salah dan iya. masuk dalam frame-nya, itu walau alam lah. Tapi yang jelas bahwa semua yang ditanyakan ya kita jawab gitu kan, sebagaimana keharusannya dalam pemeriksaan, khususnya kalau sekarang kan penyelidikan sebagai saksi begitu Kang Saksi, Epul, saksi atas laporan Pak Jokowi berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah, dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Nah, Nah, saya juga sempat menyimak podcastnya Pak Rizal dengan Pak Refli Harun bersama ya, advokat Pak Rizal ya, saya Pak agak lupa namanya. Pak, Gunawan Parikesit. Pak Gunawan Parikesit. Itu saya menyimak 1 jam lebih tadi pagi. Memang nggak sempat nonton live karena live-nya sendiri tengah malam itu. Setengah dua. Ya, ya, ya. Yang menarik adalah ada pernyataan dari Pak Rizal atau yang lainnya tentang status posisi apa orang-orang yang menjadi terlapornya pun belum muncul gitu, Pak. Nah, Oh ya, ya, ya. padahal padahal saya mendengar bahwa di kesempatan sebelumnya ketika Pak Jokowi melaporkan itu kuasa hukumnya menyampaikan bahwa ada 5 Hmm, inisial. Ada RS, hmm, RS, K, ES dan hmm, sebagainya. Nah, ya. eee, itu maksudnya bagaimana, Pak? Bukannya sudah keluar 5 inisial itu? Ya, kayaknya itu inisial palsu ya. Ini zaman Oh, palsu gitu kan. Jadi oke, oke. bukan saja indikasi atau dugaan ijazah palsu, tapi juga indikasi Inisial. inisial palsu. Kenapa bisa Maksudnya begitu, begini Pak? Kang Epul, maksudnya Ya. begini, itu yang diungkap oleh kuasa hukum kan gitu. Mhm, Kemudian juga di berbagai media ada variasi lain gitu kan. mhm, Ada yang mhm. saya masuk gitu kan, ada yang enggak gitu. Jadi eh, variasi limanya itu. Ada yang akhirnya menyebut juga ya mungkin ini
5+1 katanya Ya. gitu. Pokoknya jadi apa, bahan-bahan isu gitu kan di publik. Nah, saya tanya itu Kang Epul ke Hmm. pemeriksa gitu ya, Hmm. Pak gitu kan. Saya ini kan sebagai saksi atas laporan. Laporan tentu ada terlapor gitu kan. Iya, iya. Nah, terlapornya itu siapa? Sehingga saya menyaksikan apa yang saya dengar, saya lihat, saya ketahui berkaitan dengan terlapor kan gitu. Hmm. Rupanya jawabannya itu yang bikin ya agak mengejutkan juga begitu Kang Epul, bahwa Hmm. ini terlapornya dalam lidik Hmm. gitu. Hmm. Terlapor dalam lidik ya, rasanya juga masih agak bingung juga begitu ya. Kok terlapor dalam lidik? Jadi diselidiki Ini dulu. istilah baru begitu yang Pak Rizal baru dengar Iya, atau memang tidak lazim? tidak gitu kan, tidak lazim terlapor dalam lidik gitu kan. Kalau karena ini masalahnya deliknya delik aduan gitu. Hmm. Delik aduan itu lah delik ya, delik yang seseorang dilaporkan atas penghinaan gitu kan, Ya, penghinaan atau ya. pencemaran nama baik atau fitnah. Itu karena itu si pengadu harus datang sendiri, itu Hmm. kan. Satu, karena Hmm. dia yang difitnah, dia yang dicemarkan. Yang Ya, kedua, betul. ya harus ada siapa yang mencemarkan gitu. Siapa Hmm. yang memfitnah gitu. Nah, Nah, ini tidak ada. itulah yang kemudian muncul mungkin terpaksa dibuat inisial. Tapi itu adalah pola pengelabuan itu, Hmm. bahwa ternyata yang saya tanya langsung belum ada terlapornya gitu. Bahkan katanya nanti dari diselidiki dulu, saksi-saksi diminta keterangan dulu, baru katanya diketahui siapa. Lah, ini kok yang mau dilaporkannya nunggu dulu keterangan orang-orang yang sebanyak-banyaknya, ya nggak bener dong itu dari sisi delik aduan tadi gitu. Sehingga Hmm. mulai kita pertanyakan, ini kok ada yang namanya terlapor dalam lidik gitu. Nah, Nah, gitu. Jadi ini diskursus hukum sebenarnya buat para praktisi ataupun akademisi bisa diperdalam ini gitu. hmm. Dan Hmm. itu terjadi justru di seorang pelapor yang namanya Joko Widodo, Ya, yang ya, ya. mantan presiden. Nah, ini jadi akhirnya, loh, ini ada karpet merah nih, gitu. Kontroversi muncul, gitu, dari sisi tadi ya, terlapor dalam lidik, gitu, Kang Jadi Epul. terlapor dalam lidik itu belum ada presidennya gitu, Pak ya? Ya, yang saya ketahui ya belum, terutama untuk spesifikasi delik aduan gitu ya. Yang lain mungkin saya belum melihat bandingannya gitu. Tapi untuk delik aduan bagaimana bisa gitu dari sisi ilmu hukum yang kita ketahui, kalau orang mengadukan seseorang, berarti seseorangnya harus ada yang diadukan atau gitu, Ya, gitu. ya itu logika Bahkan sederhana. kuasa hukum kita mengatakan kalau begitu ini laporan pengaduan imajiner, Nah, goib gitu kan. ya, 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 ya. Baik. Aduh. Memang banyak yang mempertanyakan ketika 13 jam dengan 70 pertanyaan itu, ya tentu ini pasti lebih lama dari ujian skripsi yang menghasilkan ijazah begitu, Pak ya. Tapi eh, secara apa ya, rasa mungkin Pak Rizal dulu ingin penasaran, ingin tahu apakah sedang merasa sedang dicari kesalahannya kemudian untuk ditersangkakan, atau memang betul-betul sedang mencari materi kebenaran begitu, Pak? Ya itu tadi gitu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak Hmm. merasa harus terkelabui gitu kan. Kita jalankan sebagaimana mestinya. Kalau ada seorang memeriksa, menanyakan, ya kita jawab gitu kan. Hmm. Yang relevan ya kita jawab, yang tidak relevan ya itu kita tidak menjawabnya gitu kan. Atau yang tidak tahu ya tidak tahu gitu. Itu Nah, saya kira hal yang normal saja dari sisi ya, itu ya. gitu. Hmm. Tapi kita bisa mengetahui dari tadi kok mencari kesalahannya, akhirnya kita bisa menyimpulkan
dari ujung, setelah itu fokus-fokusnya apa gitu kan. Ah, Misalnya soal, oh kok video yang ditunjukkan ini 1, 2, 3, setelah itu, apa sih yang selalu disudutkan di video itu kan, sehingga kita bisa, oh ini sedang mencari, apa, hal-hal yang saya bisa menyebut di video itu misalnya, ijazah palsu. Jadi kan secara keseluruhan itu hmm, kita tahu dalam hukum dugaan ijazah palsu gitu hmm, ya. Tapi dicari video-video yang secara perasanya ijazahnya hmm, palsu, jadi terkesan hmm, saya menuduh gitu kan, ya hmm, padahal dari sisi kalau dibacanya keseluruhan tidak seperti itu, tapi itu dijadikan ditonjol-tonjolkan gitulah seolah-olah, jadi hmm, ingin mencari frasa kita telah menuduh gitu bahwa ijazah ya, Pak Jokowi palsu, padahal melalui pengadilan gitu kan, pidana perdata sampai ke Bareskrim kita hmm, mengadukan, sampai ke Jogja dan ke Solo itu untuk mencari gitu kan kebenaran material, apakah ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu kan begitu ininya ya, itu gitu kan, kerangka berpikir dan kerangka tindakan gitu yang hmm, kita lakukan. Ini tidak, jadi dikesankan dicari kesalahan itu yang ah, maksudnya tadi Kang Epul gitu ya, dicari ya, ya, kesalahan seolah-olah kita sudah hmm, menuduh ijazahnya palsu gitu kan. Ya, apa, Padahal tidak begitu konteksnya tidak ya. begitu, karena Ya, kalau kalau begitu mah nggak usah sibuk-sibuk atau kita ke pengadilan, sibuk langsung aja udah gitu kan. Kalau itu hmm, kenapa harus ke Bareskrim diadukan segala, minta Bareskrim melakukan upaya-upaya yang ternyata jalan upaya-upaya itu kan, bagaimana hmm, diadukan oleh TPUA, Tim Pembela Ulama Aktivis.